Bapak dan Ibu, jamaah keluarga besar dari Masjid Al-Falah, kita akan meneruskan kajian kita, dan ini merupakan bagian dari ayat pada surat Al-Maidah 83 yang belum kita selesai di dalam membahasnya. Kita tentunya mengetahui bahwasanya di antara utusan yang dikirim oleh Raja Habasyah ketika mereka menemui Rasulullah, maka mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, dan Allah mengabadikan bagaimana doanya para utusan Raja Habasyah yang datang dari Habasyah yang akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad. Doanya itu adalah Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman kepada apa yang didakwahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah aku sebagai orang yang menepati janjinya di dalam kebenaran ini sampai akhirnya kita meninggal di atas kebenaran. Disinilah kita akhirnya membahas betul betapa mahalnya harga kebenaran di dalam kehidupan kita, Pak. Makanya ada perkataan bagus dari Imam Al-Bani. Beliau Imam Al-Bani itu salah satu ulama besar dalam hadis, itu mengatakan Allah itu menetapkan jalan kebenaran, dan Allah tidak mewajibkan kita untuk sampai di ujung jalan kebenaran. Tidak. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran. Tidak. Allah cuma mewajibkan supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Banyak para sahabat tidak sampai pada ujung kebenaran. Mus'ab bin Umair ketika beliau dalam hidup, apa keutamaan Mus'ab bin Umair? Besar, Pak. Kalau Bapak sekarang pernah datang ke Madinah, lalu Bapak menjumpai kota Madinah sekarang menjadi kota yang betul-betul beriman dan kota yang digaransi oleh Allah, kota itu tidak akan pernah lepas dari sosok yang bernama Mus'ab bin Umair, karena dialah yang mendakwahi penduduk Yasrib sebelum Yasrib itu diubah menjadi kota Madinah. Yang berdakwah itu Mus'ab bin Umair, Pak. Orang yang ketika datang ke Yasrib mengetuk pintu, satu persatu pintunya diketuk untuk menyempurnakan tugas dari Nabi. Lalu dia berkata, aku akan sampaikan sebuah risalah. Kalau engkau berkenan, aku sampaikan. Kalau engkau tidak berkenan, tidak apa-apa, aku akan mundur, dan mungkin satu waktu kamu akan menerima apa penjelasan saya. Itulah Mus'ab bin Umair, Pak. Orang yang pernah dikatakan oleh Nabi setelah Mus'ab bin Umair, lalu nampaklah di antara keramaian manusia orang sebagaimana sosoknya Mus'ab bin Umair, dan Nabi itu berkata, itulah malaikat yang menyerupai wajahnya dengan wajahnya Mus'ab bin Umair. Orang yang ketika beliau wafat, Pak, pada waktu perang Uhud, dan beliau belum mendapati kemenangan Fathu Mekah yang ada pada tahun 8 Hijriyah, dan itu mendapatkan kepada kita, Mus'ab bin Umair itu tidak sampai ujung kebenaran, tapi dia diwafatkan di atas kebenaran. Karena memang disitulah kita memahami betul ketika utusan Habasyah mereka berdoa Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, itu betul-betul doa yang datang dari kefahaman sempurna mereka kepada Allah, bahwasanya mereka beriman kepada Allah, dan mereka memohon, meminta kepada Allah supaya mereka ditetapkan di atas jalan kebenaran. Itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya mendapatkan hidayah dan mendapatkan kebenaran itu merupakan karunia yang paling besar dalam kehidupan. Tidak setiap muslim itu mendapatkan hidayah, walaupun memang keislaman itu adalah sebuah hidayah, tapi ada hidayah yang lebih besar daripada keislaman, yaitu keimanan. Makanya di dalam surat Al-Hujurat, orang-orang Arab Badui itu pernah ditegur sama Allah ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Arab Badui itu ketika baru masuk Islam, mereka itu langsung berkata, amanna, kami beriman. Allah lalu berkata, jangan tergesa-gesa mengatakan diri kalian itu beriman, tapi katakanlah bahwasanya kalian itu berislam. Kalau kalian nanti sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sesungguhnya barulah kamu itu beriman.
Maka itulah yang dinamakan dengan hidayah. Banyak orang Islam tapi belum tentu siap dengan segala konsekuensinya yang dituntut dan diminta oleh keimanan, karena tuntutan iman itu lebih besar daripada tuntutan Islam. Makanya dalam Islam itu, di dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tingkatan dan lingkaran paling luar orang itu ketika menjadi hambanya Allah itu disebut muslim. Itu tingkatan paling luar. Tingkatan lebih dalam lagi, lingkaran yang kedua, yang inti, itu namanya lingkaran iman. Lingkaran paling intinya, core-nya itu, intinya itu lingkaran ikhlas di dalam kehidupan. Makanya mendapatkan hidayah itu merupakan perkara yang menjadi inti setelah kehidupan kita memiliki keislaman. Ada orang sepanjang hidupnya hanya Islam tapi tidak pernah menjadi mukmin. Mungkin dia Islam, mungkin dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab yang Allah turunkan, tapi tidak pernah menjadi mukmin. Ketika aturan ketaatan, batasan-batasan yang haram dilanggar satu persatu, dia muslim tapi tidak menjadi mukmin. Maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti bahwasanya menjadi mukmin itu gambaran orang yang mendapatkan hidayah. Dan ternyata menjaga hidayah itu lebih susah daripada kita mendapatkan hidayah. Kita, Pak, biasanya mendapatkan hidayah itu terkadang kisah-kisah nyatanya itu tampaknya sepele, tapi menjadi sebab orang itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi yang paling sulit itu bukan mendapatkan hidayah, yang paling sulit itu menjaga hidayah. Makanya kemarin saya sampaikan dalam pertemuan yang terakhir, orang kalau sudah mendapatkan hidayah lalu hidayah itu hilang, biasanya mendapatkan hidayah yang kedua kalinya itu susahnya lebih susah daripada yang pertama, kecuali mereka yang bersungguh-sungguh dirahmati oleh Allah. Orang yang asalnya meninggalkan narkoba, akhirnya dia meninggalkan narkoba 5 tahun, tiba-tiba setelah 5 tahun pakai narkoba lagi, nah itu biasanya nanti susah untuk sembuh, kecuali yang betul-betul bersungguh-sungguh dan dia itu betul-betul dirahmati oleh Allah. Karena betapa mahalnya harga sebuah hidayah ketika Allah sudah berikan di dalam kehidupan. Dan itulah yang dimaksudkan dari doanya utusan Raja Habasyah ketika mereka berkata di dalam doa, faktubna ma'asyahidin, maka tetapkanlah kami sebagai orang yang bersaksi atas kebenaran sampai kematian itu menjemput kami berada di atas jalan kebenaran itu. Itulah yang menjadikan kita akhirnya kita ingin membahas apa perkara yang bisa menjadikan hidayah itu terlepas dalam kehidupan kita. Karena apa? Lepasnya hidayah itu jauh lebih buruk daripada lepasnya semua harta yang telah dikumpulkan manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya saya sudah menyampaikan di awal-awal, bisa jadi ada orang jenggotnya masih panjang, Pak, gamisnya tetap gamis yang berkibar-kibar, bisa jadi jilbabnya pun masih panjang, tapi bisa jadi hidayah itu dicabut dari hatinya. Penampilannya tetap penampilan sebagaimana orang yang mendapatkan hidayah, tapi belum tentu hatinya itu masih berada di atas jalan hidayah. Karena terkadang dicabutnya hidayah itu lembut tanpa terasa, orang tersebut sudah tertanggal dari hidayah dan dia tidak menyadarinya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti mendapatkan hidayah itu merupakan harga yang sangat mahal. Sebelum kita melanjutkan, apa penyebab berikutnya yang menjadikan kita tidak mampu mempertahankan konsistensi hidayah yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita, dan akhirnya kita meninggalkan jalan-jalan hidayah tersebut? Tentunya inilah yang menjadikan kita faham. Makanya tidak ada doa yang paling sering diminta Nabi kecuali meminta hidayah. Makanya tidak ada ayat yang paling banyak membuat Nabi beruban. Saya sampaikan, ayat yang berhasil membuat Nabi beruban itu ada pada surat Hud 112. Ketika Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Muhammad, istiqomah ya terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat, wa la tatghaw, tapi jangan sampai kamu melampaui batas.
Ayat tersebut, kata Imam Ibnu Katsir, itu membuat rambutnya Nabi yang asalnya hitam itu menjadi beruban. Karena ubannya Nabi itu tidak banyak, Pak. Dan ubannya Nabi itu disebabkan karena beratnya perintah-perintah dan beratnya beban risalah itu disempurnakan oleh beliau. Dan salah satu di antara perintah yang sangat berat dirasakan oleh Nabi bukan perintah jihad, bukan perintah puasa, bukan perintah untuk sholat tahajud, bukan. Tapi ternyata perkara yang paling berat dirasakan Nabi, dan itu nampak dari uban yang tumbuh setelah ayat itu turun, itu ada pada surat Hud 112. Ayatnya pendek, ayatnya cuma mengatakan istiqomahlah kamu Muhammad bersama orang yang bertaubat, jangan sampai melampaui batas. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham betul betapa mahalnya harga sebuah perkara istiqamah di dalam setiap konsisten kebaikan kita. Nah, inilah pula yang menjadikan kita, sebelum kita bahas apa nomor 4 yang menjadikan lepasnya hidayah dalam kehidupan iman seorang manusia, maka kita ini harus paham cirinya orang kalau udah mendapatkan hidayah itu kayak apa sih, Ustadz? Cirinya orang kalau sudah mendapatkan hidayah itu kayak apa? Karena kan kita harus punya ciri. Jangan sampai kita tertipu dengan penafsiran kita. Oh, saya ngerasa sudah dapat hidayah, tapi ternyata ciri-ciri orang dapat hidayah itu ternyata nggak ada pada diri saya. Itu kan bahaya. Merasa sehat padahal dirinya ada penyakit, itu kan bahaya. Maka kita bahas sebentar cirinya orang kalau sudah dapat hidayah itu apa. Maaf ya Pak, sekali lagi tidak pernah bosan, jangan dipakai untuk menilai orang lain. Maka kita ini harus paham cirinya apa orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah, sehingga ketika kita merasa oh ciri-ciri itu ada pada diri saya, maka kita akan menjaga hidayah itu lebih besar daripada penjagaan kiper terhadap gawangnya, lebih besar daripada penjagaan seorang owner terhadap profit perusahaannya, lebih besar daripada penjagaan kepala sekolah terhadap sekolah yang dia pimpin. Karena apa? Hidayah itu menentukan semuanya dalam kehidupan kita. Setidaknya para ulama itu menerangkan kepada kita ciri-ciri orang itu kalau mendapatkan hidayah itu yang pertama disampaikan oleh para ulama, yaitu yang pertama, dijadikan dirinya itu sangat mencintai ilmu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, sebelum dia mendapatkan hidayah. Dia jadi senang sama ilmu, Mak. Dia senang dengan taman-taman surga, ya, dan dia tidak pernah sombong dengan taman-taman ilmu, dan itu tidak bisa direkayasa. Bapak senang dengan kajian, yang dulunya tidak senang, itu bagian dari hidayah. Saya dulu sukanya dangdutan, Ustaz, tapi di dalamnya ada ilmu. Ya tidak ada lah dangdutan. Ya, saya dulu sering saweran, Ustaz, no. Maka ketika kita mendapatkan hidayah itu dijadikan kita itu senang dengan ilmu, dan dijadikan kita itu tidak mau terus-menerus bodoh di dalam kehidupan. Orang yang dipilih oleh Allah, ilmu itu kan, maaf ya, gini bahasanya bagus para ulama itu, ilmu itu sesuatu yang paling dicintai Allah, Pak. Bapak paham ini? Ilmu itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, itu ilmu. Kalau bukan karena ilmu, nggak ada yang berharga di dunia itu, nggak ada yang berharga, kata para ulama. Kalau Bapak nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu, saya nggak ngerti mandi junub kayak apa. Kalau ada yang mati, saya harus bagaimana. Kalau tengah malam saya bangun, saya nggak ngerti. Kalau saya punya harta, saya nggak tahu. Karena orang nggak punya ilmu itu kan begitu. Karena ilmu itu merupakan karunia paling besar oleh Allah dan sangat istimewa karunia ilmu itu. Allah tidak pernah pilih kecuali orang yang terpilih untuk mendapatkan ilmu darinya. Saya, Pak, kalau punya kayak punya sesuatu yang paling berharga, saya kan nggak mungkin nitip kepada Bapak mungkin yang tidak saya kenal sebelumnya, nggak mungkin, Pak. Kalau saya pengen nitip sesuatu yang paling berharga, contohnya saya punya emas, ya, 1 kilogram, Pak. Saya tidak mungkin dong memanggil Bapak, Mas, ya, nitip emas ya, Mas.
nanti 2 hari lagi saya datang. Nekat itu namanya. Lalu saya tidak tahu namanya siapa, saya tidak kenal. Tidak mungkin itu terjadi, Pak. Ketika saya harus nitip emas karena saya mau safar Mas, mau umroh, nitip emas ya, saya pastikan saya pilih orang yang betul-betul saya paham. Orang ini, oh saya milihnya Pak Haiban. Pak Haiban kan, Pak Haiban tahu saya kan emasnya banyak gitu. Ya, Pak Haiban ini bisa menjaga, saya pasti pilih, saya titipkan ke Pak Haiban. Kenapa saya tidak titipkan ke tukang parkir, tidak yang lainnya? Karena saya tidak mengenal mereka secara istimewa. Saya pasti pilihkan emas saya itu kepada yang istimewa. Perumpamaan bagi Bapak simpel. Bapak kalau punya anak perempuan, mungkin nggak kita memberikan anak perempuan itu serampangan gitu, kita mengundi gitu, ayo siapa yang mau dapat anak saya? Tidak mungkin, Pak. Pasti kalau kita mencarikan jodoh untuk anak kita itu pasti yang terbaik. Kita sholatin, kita istiqoroh, kita ini, dan kita pastikan ini benar nggak ya, nanti jangan-jangan dia itu benar-benar akan jaga anak saya nggak, ini anak saya ini anak perempuan cinta saya setelah cinta saya kepada istri saya. Pasti akan Bapak pilih laki-laki yang istimewa untuk bisa menikahi putrinya Bapak. Bapak yang jaga, Bapak yang rawat, Bapak yang dari kecil sampai besar. Bapak pilihkan orang yang teristimewa untuk Bapak nikahkan dengan putrinya. Analogi emas dan analogi putri kita, Pak, kalau mau nikah itu analogi paling simpel kata para ulama. Ilmu itu perkara paling besar Allah turunkan dalam kehidupan kita, itu ilmu tentang akhirat, Pak. Jadi yang namanya ilmu, kalau kita rujuk kepada perkataan Ibnu Rajab, qala Allah wa qala Rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul itu ilmu, Pak, dan itu paling berharga, Pak. Maka Allah tidak mungkin akan menjadikan semua ilmu itu bisa dirasakan setiap orang gitu. Allah pilihkan orang yang betul-betul berusaha, sehingga akhirnya dia mencintai ilmu. Ketika Allah yang pilih hatinya, kamu yang membawa ilmu ini. Makanya orang ciri pertama orang itu kalau dapat hidayah itu apa? Senang sama ilmu. Senang sama ilmu, bukan berarti akhirnya dia senang sama ilmu itu terus-terusan, enggak juga, Pak. Karena senang sama ilmu itu tetap tidak boleh berlebihan ketika mempelajarinya. Artinya jangan terus-terusan. Kenapa? Manusia itu fitrahnya cepat bosan. Makanya khutbah Jumat itu yang paling baik itu yang pendek, bukan yang panjang, karena manusia itu cepat bosan. Artinya orang kalau sudah dapat hidayah, nampak dia senang sama ilmu, dia mempelajarinya, dan dia tidak suka kalau hidupnya itu tidak pernah berdekatan dengan taman ilmu. Kalau jauh dari ilmu dia gelisah, Pak. Jauh dari ilmu dia merasa ada yang kurang, Pak. Makanya paling mudah mengingatkan orang itu kapan? Kalau sudah mencintai ilmu, itu paling mudah ngaturnya. Makanya salah satu solusi kalau boleh, saya menjadi staf khusus ya, misalkan saya akan memberikan masukan kepada negeri kita tercinta, Pak Prabowo, ya. Masukan saya untuk Bapak sebagai pemimpin kami, solusi negara ini itu adalah kita harus betul-betul menjadikan masyarakat kita itu cinta sama ilmu. Karena mengatur manusia yang mencintai ilmu itu jauh lebih mudah daripada mengatur manusia yang sudah tidak suka dengan ilmu. Ya, ilmu itulah yang menjadi ciri khas hidayah. Saya ini agak sedikit keluar dari tema. Saya punya seorang murid, Pak, di Bekasi Timur. Dia itu pernah cerita sama saya, Ustadz, kalau saya lagi lihat istri saya suka bantah-bantah saya biasanya langsung mencarikan jadwal kajian selama 3 hari ke depan. Lalu kalau sudah mendapatkan jadwal kajian, saya bilang, Mi, ini banyak jadwal kajian, 3 hari ngaji aja ya. Nanti istrinya ngomong, lah ndak masak, biarlah ndak usah, makan aja di luar atau pesan nanti. Kenapa saya carikan kajian untuk istri saya, Ustadz, kalau dia lagi tidak taat sama saya? Karena biasanya kalau habis kajian itu istri saya lembut sekali, Ustadz, Masya Allah. Mungkin dia tidak merasa kalau istrinya juga berpikir yang sama tentang suaminya. Tapi di situ kita mendapatkan bahwasanya memang perkara yang menjadikan kita dapat hidayah itu ilmu, tanpa menjadi sombong ya, Pak. Tolong sekali jangan sombong.
Penyakitnya orang ngaji dan penyakitnya orang kalau sudah tahu kebenaran itu apa? Sombong. Jangan sombong lah. Inna lil mali tughyan kama ana lil inna lil ilmi tughyanan kama ana lil mali tughyan. Ilmu itu bisa sangat cepat menjadikan pemiliknya itu menjadi sombong, sebagaimana harta itu bisa menjadikan pemiliknya itu menjadi sombong. Tapi ilmu itu merupakan ciri khasnya orang yang dapat hidayah. Jadi kalau ada orang gitu nampak dia tidak pernah ngaji, maaf, bukan kita bermaksud untuk menghakimi dan menjudge-nya, tapi orang kalau nggak suka ngaji itu nggak bisa disebut dia berjalan di atas hidayah. Maaf ya Pak, di dalam surat Al-Maidah ada hukum fikih Pak yang membuat kita harus mikir ya. Allah itu menerangkan tentang sebuah hukum yang namanya anjing. Ada anjing itu namanya, ada kalbul mu'allam, ada kalbul ghairu mu'allam. Ya, sebentar. Ada namanya al-kalbul mu'allam dan ada yang namanya anjing yang disebut dengan kalbul ghairu mu'allam. Apa itu Ustaz? Kalbul mu'allam itu namanya anjing yang terlatih Pak. Itu namanya anjing al-mu'allam. Anjing yang terlatih itu namanya kalbul mu'allam. Anjing liar namanya kalbun ghairu mu'allam. Paham di sini Pak? Hukumnya beda atau tidak beda kalau kita berburu? Beda. Bapak punya anjing, anjingnya dilatih. Nih ya, ini buruan. Kejar. Dia ngejar. Gigit yang di sini. Dilatihlah dengan orang yang pawangnya anjing. Kalau anjing itu sudah terlatih Pak, lalu Bapak nanti berburu membawa anjing, boleh nggak berburu membawa anjing? Boleh Pak, boleh kita melihara anjing, cuma jangan ditempatkan di rumah kita. Kalau ditempatkan di rumah kita, maka itu mengurangi satu harinya 1 qirot pahala kebaikan kita. 1 qirot itu apa? 1 gunung Uhud. Kalau kita punya anjing mu'allam, anjing itu terlatih kayak anjing-anjing di bandara gitu yang sudah dilatih gitu, maka ketika kita berburu membawa anjing itu, tiba-tiba ada kijang Pak lewat, anjingnya dilepas, sep, diterkam itu, sep gitu, ditangkap, sep. Lalu ketika melepaskan membaca bismillah, maka terkaman anjing itu menjadi halal untuk kita makan. Tapi beda kalau Bapak menemukan ada anjing liar di hutan, Bapak lagi mendaki gunung, tiba-tiba ada kijang, dikejar sama anjing, anjingnya anjing liar Pak. Lalu Bapak ketika mendaki gunung itu membawa senapan angin, lalu melihat anjing liar menerkam itu kijang, lalu Bapak memberikan tembakan peringatan, duer, anjingnya kaget lari Pak. Kijangnya haram buat Bapak. Paham di sini? Bapak bisa nggak ngerasain? Sampai anjing aja yang dilatih dengan ilmu itu Allah istimewakan dibandingkan anjing yang tidak dilatih dengan ilmu. Padahal anjing Pak, ANJING, loh itu tuh Allah bedain Pak. Makanya kalau orang itu sudah dipilih hatinya di antara kerumunan yang banyak, itu pasti dipilihnya oleh Allah itu apa? Dikasih ilmu sama Allah. Karena tidak ada pemberian terbaik dan tidak ada yang paling istimewa di atas muka bumi ini kecuali ilmu. Kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena ilmu, tidak ada yang berharga di atas muka bumi ini. Makanya kalau orang dapat hidayah itu apa? Dijadikan dia tuh senang sama ilmu Pak. Dijadikan dia betul-betul ingin memperbaiki ilmunya dari A sampai B sampai C, diperbaiki semuanya, dan dia mulai tertib di dalam dia belajar, tidak sibuk dengan debat, tidak sibuk dengan cepat-cepat membuat akun lalu komentari orang lain. Alah, kecepatan kamu belajar. Mantalama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Orang yang belajar cepat itu biasanya hilangnya cepat, apalagi tergesa-gesa. Baru belajar, oh saya baru dapat hidayah setahun lalu. Lah kenapa kamu kok ngomong banyak hal? Janganlah. Nggak kayak gitu para ulama salaf ngajarin kita adab. Ya kalau kamu baru belajar ya sudah, nikmatin aja, tidak usah mencintai hingar-bingar dulu.
malah memancing keributan supaya yes, jangan gitu loh. Makanya akhirnya yang pertama, orang itu kalau dapat hidayah dijadikan hatinya senang dengan ilmu. Yang dulunya hanya menghafalkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dia mulai nambah Pak, surat Al-Kafirun, walaupun akhirnya akhir ayatnya itu tidak ketemu-ketemu gitu ya. Sampai akhirnya ketika membaca Al-Kafirun sampai setengah jam, itu namanya Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah itu Pak. Tapi dia mau menambah hafalan, itu namanya ciri orang-orang yang mereka telah dipilih hatinya oleh Allah dalam hidayah, sehingga mereka sibuk dengan ilmu Pak, nggak mau jidal, nggak mau debat. Dia tahu takaran ilmunya itu kurang. Makanya saya itu kalau ditanya, Ustadz gimana pendapat Ustadz tentang Ustadz ini, halah, saya bukan ulama, saya tidak mau debat. Tapi disitulah kita akhirnya memahami tentang ini supaya kita mampu merabat di dalam kehidupan kita. Kalau kita kok belum mendapatkan itu dalam kehidupan ini, kok masih dibuat nyantai, sampai berbulan-bulan tidak pernah mencari ilmu, sampai bertahun-tahun tidak menambah ilmu, tidak ada satu kitab manapun yang Bapak selesaikan, maaf, ini bukan kata-kata saya loh ya, kata Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kalau ada seseorang kok tidak pernah menyelesaikan rumpun-rumpun ilmu, bahkan sampai kitab-kitab kecil pun tidak selesai, mungkin belum dapat hidayah, sehingga dia tidak pernah tertarik untuk betul-betul memasuki ilmu, membangun taksis. Membangun taksis itu membangun fondasinya itu urut Pak sampai di atas. Itu kata para ulama. Makanya banyak ulama itu ketika pertama kali mendapatkan hidayah langsung nyari ilmu Pak. Contohnya Imam Ad-Dhahabi, gara-gara dikomentari ulama besar, saya lupa ulama besar itu, dikomentari tulisanmu kayak ulama, akhirnya Imam Ad-Dhahabi itu jadi ulama besar. Makanya Imam Muzani ketika debat sama Imam Syafi'i dibentak sama Imam Syafi'i Pak, tapi gara-gara dibentak dia dapat hidayah. Ketika Imam Muzani rahimahullahu ta'ala pada saat itu, beliau itu berkata, aku ingin bertanya kepadamu tapi sesuatu yang sesuai dengan logika. Lu marah Imam Syafi'i Pak. Kaum salaf itu kaum yang paling tahu menempatkan akal itu di mana. Lalu Imam Syafi'i itu berkata kepada Muzani muda, kamu tahu nggak bintang itu jumlahnya ada berapa? Tidak tahu. Kamu tahu nggak bintang itu tercipta dari apa? Tidak tahu. Dan kamu tahu nggak ya bagaimana tentang persoalan wudhu? Ditanya 10 pertanyaan tentang wudhu, 4 jawabannya salah. Kalau Bapak atau saya mungkin 10-10-nya salah. 4 salah Pak. Lalu Imam Syafi'i itu membentak Imam Muzani, wong akal sekecil itu kok ditanya tentang jumlah bintang nggak tahu, ditanya bintang itu terbuat dari apa kamu nggak tahu, ditanya 10 pertanyaan tentang wudhu kamu nggak tahu. Loh, kamu kok bisa-bisanya ngatur ilmunya Allah itu gimana? Loh, gara-gara dibentak itu jadi ulama Pak. Akhirnya belajar, akhirnya betul-betul belajar terus, dan jadi ulama besar Imam Muzani Pak. Bapak coba saya bentak Pak, Bapak tahdir saya di sosial media, coret-coret muka saya. Maka sesungguhnya itu ilmu Pak. Makanya kita mendapati Al-Dhahiri ketika diomongin bodoh kamu, itu gara-gara diomongin bodoh jadi ulama Pak, menciptakan kitab Al-Muhalla. Jadi orang-orang dulu itu kalau mereka pertama kali dapat hidayah, yang dilakukan pertama kali itu apa? Yang dilakukan pertama kali itu nyari ilmu. Fudail bin Iyad, mantan pembegal besar, ketika beliau itu berjumpa dengan orang yang membacakan ayat ketika rombongan itu mau dibegal, maka pertama kali yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad itu cari ilmu. Malik bin Dinar mendapatkan musibah, putri yang beliau cintai meninggal dunia, dan akhirnya dia bermimpi berjumpa dengan anaknya. Di dalam mimpinya dikejar naga kemana-mana, dan putrinya hanya melihat dan tidak memberikan pertolongan, dan putrinya berkata, itu minuman yang kamu selalu teguk setiap malam. Bangun itu Malik bin Dinar itu jadi ulama Pak. Karena pertama kali Allah itu kalau menyentuh hati manusia, yang disentuh itu ilmu. Kenapa? Allah itu Al-Alim, Allah itu maha ilmu Pak. Dan Allah itu memuliakan kita dengan ilmu.
Makanya Allah turunkan Quran, Allah utus kepada kita Nabi itu supaya kita itu beribadah kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu, dengan keyakinan. Makanya kalau Allah pilih hatinya bapak, Allah pilih hatinya ibu, Allah pilih itu dengan ilmu. Yang dulunya tidak betah duduk di majelis ilmu, sekarang dibuat betah, Pak. Ya, kadang-kadang kajian jam 6, jam 4 dia sudah hadir gitu ya. Kadang-kadang dia sehari bisa datang ke 4 kajian, padahal ustadznya cuma 3 kajian gitu. Dijadikan dia senang dengan ilmu. Dan itulah yang ada, Pak. Sehingga kita nanti menerka diri kita senang dengan ilmu atau tidak. Maka jawaban itu nanti yang akan menentukan kita ini dapat hidayah atau tidak dari nomor 1. Bapak tidak usah ngomong saya cinta ilmu, Ustaz. Ya alhamdulillah. Tapi itu yang pertama. Ciri khasnya orang kalau mendapatkan hidayah itu dijadikan senang dengan ilmu, tapi bukan untuk debat, bukan untuk ngerendahin orang. Udahlah, kalau belajar mah sudah belajar aja ya. Jangan ikutlah yang orang-orang yang begitu mudah lesannya itu ternyata lebih bodoh daripada kesungguhannya di dalam belajar. Saya, Pak, bukan mau sombong, saya tuh 4 tahun di pondok, 2 tahun edat bahasa, mempelajari bahasa, takmili 1 tahun belajar dengan syair, 4 tahun fakultas syariah. Lu sampai sekarang ngomong tentang orang aja hati-hati loh, Pak. Lu kok ada orang hari ini anak-anak muda itu baru sekali ngaji aja dah. Ya Allah, sabar. Mari kita sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ternyata sudah jam 11, Pak. Ini udah tengah malam ini, Pak. Ternyata sebentar lagi sudah sholat tahajud kita. Kita lanjutkan sebentar saja karena waktu juga sudah jam 8, Pak. Senang-senangnya dan secinta-cintanya kita kepada ilmu, tentunya segala sesuatu ada tempatnya dan waktunya masing-masing. Kita harus kembali kepada istri kita tercinta, Pak, lalu mendengarkan segala curhatan hati yang mereka miliki sepanjang hari, menghabiskan waktu menjaga dan mendidik anak-anak kita. Kita langsung tutup aja ya, Pak Ibu. Kita buka tambah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disitulah akhirnya kita memahami betul bahwasanya tidaklah setiap seseorang telah dicelup oleh Allah di dalam hidayah, kecuali Allah akan pasti otomatis jadikan hatinya itu selalu tergantung dengan setiap ilmu yang dia peroleh dan dia dapatkan. Maka dia tidak akan pernah merasa bahagia, dia tidak akan pernah merasa lapang, tidak akan pernah merasakan tenang, kecuali ketenangan itu didapatkan di setiap dia duduk di taman-taman ilmu dan setiap dia membuka kitab lembaran demi lembaran yang dia baca dan akhirnya menjadi faedah di dalam kehidupannya. Itulah detektor paling mudah, Pak, untuk mengetahui bagaimana kita mendapatkan hidayah ataukah tidak. Kalaulah gula hari ini bisa diketahui dengan kita menancapkan jarum lalu meneteskan darahnya pada detektor, lalu kita akan tahu gula kita berapa, asam urat kita berapa, kolesterol kita berapa. Maka detektor hidayah itu diketahui dengan ilmu yang kita cintai. Makanya kalau Bapak telah mendapatkan seorang guru, gurunya mengajarkan ilmu dan juga menanamkan kehidupan akhlak, maka Bapak telah menjadi orang yang paling beruntung, Pak. Karena belum tentu orang yang punya ilmu mengajarkan akhlak. Makanya pastikan orang yang kita ambil dan kita serap ilmunya, orang yang mempadu padankan antara kehidupan ilmu dengan kehidupan akhlak, karena itu merupakan tanda hidayah di dalam kehidupan kita. Dan kita akan meniru apa yang kita lihat dari guru yang kita serap. Kalau Bapak banyak belajar dari orang yang banyak menyesatkan dan mudah untuk mengkafirkan, mudah menyesatkan dan mudah dengan kesombongan, ya Bapak nanti akan meniru sikap itu. Maka pastikan bahwasanya kita mengambil ilmu dari orang yang mempadu padankan antara ilmu dengan kehidupan akhlaknya, terutama ketika dia berinteraksi kepada sesama muslim. Ini penting.
supaya kita tidak ikut-ikutan narasi-narasi pertikaian dan perpecahan yang hari ini kadang-kadang justru kita dapatkan dari lisan para guru yang seharusnya tidak meneruskan narasi pertikaian dan permusuhan. Saya jadi teringat, Pak, ada sebuah kisah nyata yang pernah saya peroleh di satu kajian. Nah, kajian seorang syekh. Seorang syekh ini menceritakan tentang satu kisah nyata yang terjadi di Masjid Nabawi tentang orang yang mendapatkan hidayah ketika usianya tidak lagi muda. Jadi dia usianya sudah melewati angka 60 tahun baru tersapa dengan hidayah. Kisah ini terjadi dalam satu halakoh, Pak. Bapak tahu halakoh? Kalau Bapak datang ke Masjid Nabawi itu kan ada lingkaran-lingkaran kan? Itu namanya halakoh. Ada halakoh hifdzul Quran. Di situ merupakan lingkaran orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran, yang biasanya memang pesertanya itu anak-anak muda 20-an ke bawah. Maka ketika syekhnya yang ada pada halakoh itu sedang mendengarkan setiap setoran orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran tersebut, maka tiba-tiba ada orang tua, Pak, yang mendekat kepada halakoh itu. Maka ketika orang tua itu mendekat kepada halakoh itu menarik perhatian syekhnya. Syekhnya itu lalu tanya gitu, "Masyanuk," gitu, "Bapak urusannya apa di sini kok lama?" "Iya, tidak apa-apa, Syekh," gitu. Lalu syekhnya merasa oh mungkin dia memang sedang pengen duduk di situ. Syekhnya lalu melanjutkan aktivitasnya dan orang tua itu masih di situ. Akhirnya syekhnya bertanya kembali, "Bapak itu mau ngapain?" gitu. Lalu agak malu-malu dan cenderung sungkan, orang tua itu berkata, "Uridu hifdzil Quran, uridu an ahfadzul Quran." Saya ingin menghafalkan Quran. Usianya tidak muda, Pak, usianya sudah tua, nampak uban di rambutnya, keriput di wajahnya. Mungkin belum sebanyak Pak Haiban, tapi mungkin belum sedikit Pak Haiban, beliau sudah banyak. Maka nampak sekali wajahnya itu sudah sepuh, ya, sudah senior, ya. Maka syekhnya berkata kepada orang tua ini, "Kam umruk, Bapak ini umurnya berapa?" Dijawab sama beliau, "Umri fokositin, umurku di atas 60 tahun. Pak Haiban 60 tahun ya? 63 ya? Oh, Masya Allah, kayak 64 beliau, 63. Umur saya di atas 60 tahun. Lalu syekhnya itu secara spontan, Pak, ngomong, "Alah Pak, kalau bahasa kita, alah 60 tahun kok ngafalin Quran, ndak usah lah. Adalah banyak zikir, banyak sedekah gitu, banyak wakaf gitu, bangun lift gitu, ya kan?" Nanti insya Allah itu lebih baik, karena seakan-akan syekhnya itu secara implisit mengatakan, "Udah Pak, udah usia kayak gitu udah nggak cocok ngafalin Quran." Secara implisitnya begitu. Cuma kan beliau ini orangnya lembut, jadi mengatakan, "Udah Pak, sibukkan dengan sedekah, infak, zakat, banyak-banyak tilawah, sudah cukup itu." Tapi ternyata bapak tersebut itu betul-betul memang sudah dapat hidayah, Pak. Lalu bapak itu tuh ngotot gitu, pingin menghafalkan Quran dan berkata kembali, "Uridu an ahfadzul Quran." Saya pingin ngafalin Quran, saya pingin ngafalin Quran. Akhirnya syekhnya itu tertarik gitu, bertanya alasannya. "Apa sih Pak latar belakangnya? Apa itu khalfiyah?" Khalfiyah itu latar belakang. "Ma khalfiyatuka hatta turid an tahfadzul Quran." Apa itu latar belakang Bapak sampai pengen banget menghafalkan Quran di usia yang sudah tidak lagi muda? Nah, jawabannya bagus, Pak. "Saya itu baru tersentak. Saya itu baru tersentak ketika Nabi itu mengatakan bahwasanya rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan. Berarti dada yang tidak ada Qurannya berarti dada kuburan," kata beliau. Rumah nggak dibacain Quran itu rumah kuburan. Berarti dada dan kepala manusia kok tidak ada hafalan Qurannya berarti dada kuburan. Dan dada kuburan itu alangkah tragedinya gede kalau dada kuburan bertemu
dan berhimpit dengan tanah kuburan. Saya tidak mau dada saya kuburan sebelum saya nanti berjumpa dengan tanah kuburan. Bagus banget itu, Pak. Kadang-kadang hikmah itu dititipkan oleh Allah melalui lisan-lisan orang-orang yang kita sering pandang ilmunya biasa, tapi hikmahnya yang dalam. Bagus nggak Pak kata-kata itu? Bagus banget. Syekhnya itu tersentak dengan jawaban itu. Syekhnya lalu berkata, ya sudah kalau gitu, Bapak masuk di halakoh ini, silahkan menghafalkan Quran. Lalu orang tersebut seneng banget. Betul Syekh, iya Bapak hafalin Quran. Tiap hari ya nyetor di sini. Dia orang Saudi. Bapak nyetor setiap hari di sini. Datang ke sini ya nyetor. Betul Syekh, betul. Muta'akid. Bapak nyetor hafalan. Kuluyum tiap hari. Selama tidak ada udzur. Betul Syekh, saya akan bersungguh-sungguh. Sebelum berpisah dengan syekhnya, orang tua ini tanya, apa wasiat Syekh kepada saya sebelum saya memulai hafalan mulai besok? Syekhnya lalu menyebutkan satu hadis, Pak. Ini hadis yang banyak menginspirasi dan sering saya jadikan moto hidup saya, Pak. Hadis ini. Jadi kalau saya ditanya ayat apa ayat yang banyak menginspirasi Ustadz, saya punya ayat. Kalau saya di umur 40, ayat yang paling banyak saya jadikan inspirasi hidup saya itu surat Al-Ahqaf 15. Karena seusia saya di atas 40 tahun. Tapi dulu ketika ibu saya meninggal, ayat apa yang paling menginspirasi saya? Surat At-Tur 21. Jadi kalau saya dapat goncangan hidup atau sesuatu yang berat itu, saya cari ayat yang paling pas itu di mana? Yang paling pas itu di mana? Itu ada beberapa ayat yang menjadi inspirasi. Kalau hadis, ini hadis yang menginspirasi saya, Pak. Hadisnya apa? In tasduqillaha yasduqka. Bapak, kalau niatnya Bapak benar untuk menghafalkan ini karena Allah, Bapak akan disempurnakan sisanya oleh Allah. Tugas Bapak cuma satu, ikhlaskan niat karena Allah. Yang lainnya, mau batu, mau kerikil, mau gunung, mau tebing, semuanya akan diratakan oleh Allah dengan satu kewajiban. Bapak cukup mengikhlaskan karena Allah. Karena apa? Tugasnya Allah berinteraksi kepada hati yang ikhlas adalah menyempurnakan sisanya. Bagus banget itu hadis, Pak. Intasduqillaha yasduqka. Kalau kamu sudah niatnya benar, Allah yang akan menyempurnakan sisanya. Maka kalimat itu atau hadis itu yang dibacakan Syekh itu betul-betul kayak merasuk gitu, Pak. Hadis itu kan kekuatan, Pak. Ayat dan hadis itu kekuatan. Kalau sudah masuk ke pikiran bagi orang yang sudah ulul albab, itu memberikan energi besar dalam kehidupan. Walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis. Itulah betapa luar biasanya ayat Al-Quran dan hadis itu mempengaruhi jalan orang yang beriman. Nggak ada yang bisa mempengaruhi kita, Pak, kecuali ayat. Makanya kalau masih terpengaruh dengan film India, belum, janganlah. Masih terpengaruh dengan berita, jangan, Pak. Kita ini hanya boleh terpengaruh dengan ayat dan hadis. Karena kita diciptakan itu settingannya untuk Quran dan hadis, tidak untuk settingan yang lain. Jadi biasakan ngeliat itu dari ayat, ngeliat itu dari hadis. Ya, maka ayat itu, hadis itu diterima sama beliau. Diterima beliau. Beliau akhirnya menghafalkan Quran, Pak. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Beliau menghafalkan Quran. Dan beliau menyempurnakan hafalan Qurannya. 30 juz, Pak. Selesai 3 tahun. Yang Allah berikan kepada orang tua yang sudah tua, sudah keriput, sudah beruban, Pak. Dan mudah bagi Allah. Guru saya, Pak, dulu guru tahfidz saya namanya Ustadz Awaludin Batubara. Beliau buta, Pak. Tapi kalau Allah sudah pilih, siapa yang bisa menolak? Beliau buta, Pak. Bapak kalau dibandingkan hafalan beliau, tidak ada apa-apanya, Pak. Saking detailnya beliau kalau menghafalkan Quran itu sampai nomor ayat itu apal. Beliau juga sama, 3 tahun, Pak, hafal dari Al-Baqarah sampai Anas.
Setelah selesai menghafalkan Quran itu, tidak lama berselang setelah itu beliau wafat dengan membawa cahaya. Mana ada yang lebih sempurna daripada cahaya Quran? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang mengalahkan cahaya Al-Quran. Dia membawa itu cahaya di dadanya, hafal 30 juz, meninggal dunia sebagaimana yang dia mimpikan. Dia ingin membawa cahaya untuk dibawa ke liang kubur, dan tidak ada cahaya. Paling besar kecuali cahaya itu Quran. Dia hidup, di akhir kehidupannya dia menepati janjinya sama Allah, dan Allah terima semua janji yang telah dia sempurnakan. Dapat hidayah, Pak, walaupun di atas 60 tahun. Ngomong-ngomong tentang menepati janji, saya jadi ingat omongan ibu saya dulu. Saya tuh pernah tanya sama ibu saya, Pak, apa doanya ibu yang belum saya ketahui? Ibu saya cerita beberapa tahun sebelum beliau wafat, ada satu doa ya yang kamu belum tahu. Apa itu, Bu? Ada doanya ibu yang mungkin kamu tidak pernah sadari. Apa itu? Ibu itu selalu memohon, semoga kedua kakakmu meninggal sebelum ibu. Kan kedua kakak saya cerebral palsy, Pak, kayak anak kecil di bawah 5 tahun. Dan sepanjang hidup ibu saya itu ya merawat kedua kakak saya, ya mandiin, ya nyuapin, ya nyiapin tidur, ya nyebokin, semuanya, Pak. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, bukan hanya 5 tahun, puluhan tahun. Kakak saya sekarang yang laki-laki 57 tahun, yang perempuan wafat pada usia 49 tahun 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Beliau lalu saya tanya, kenapa ibu minta supaya wafat sebelum kedua kakak saya? Kenapa ibu minta wafat setelah kedua kakak, setelah Mayusar dan Mbak Risma? Iya, ibu itu pasti sedih kalau kedua kakakmu meninggal sebelum ibu. Mana ada wanita yang siap untuk melihat putra putrinya meninggal dunia. Tapi bagaimanapun itu ibu minta kepada Allah. Kenapa? Supaya ibu bisa menyelesaikan tugas yang Allah berikan sebelum ibu wafat. Jadi ibu nanti ketika mendapati Mayusar dan Mbak Risma itu meninggal duluan, ibu pingin sekali ngomong sama Allah, ini tugasmu ya Allah, aku selesaikan. Lalu beliau ngomong sama saya, hidup itu seni menyelesaikan tugas yang Allah berikan pada kehidupan kita. Itulah hidup, selesaikan tugas kita sama Allah. Dan menyelesaikan tugas itu dimulai dari ilmu. Makanya Nabi mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau sudah senang sama bapak, Allah tidak memberikan harta. Harta itu diberikan oleh Allah kepada siapapun hamba yang Allah senangi dan hamba yang tidak Allah senangi. Banyak hamba yang tidak Allah senangi dikasih harta, tapi Allah tidak mungkin memberikan ilmu kecuali kepada hamba yang Allah inginkan kebaikan ketika Allah ridho. Majelis ilmu, Pak, memang sederhana, Pak, dibandingkan konser yang sampai meraup puluhan miliar biayanya, Pak. Dari audionya, mungkin lampunya, memang nggak sebanding dengan konser, tidak sebanding dengan acara kenegaraan. Tapi demi Allah, majelis ilmu kayak beginilah yang menjadikan Allah masih mempertahankan dunia ini berjalan pada kehidupan kita. Ilmu itu sangat dicintai Allah, Pak, dan tidak mungkin Allah itu menitipkan sesuatu yang istimewa ini kecuali hamba yang istimewa di hadapannya. Kalau bapak sudah dipilih hatinya, ibu sudah dipilih hatinya oleh Allah, maka bersyukurlah. Tidak perlu menjadi tinggi dengan ilmu yang kita peroleh, tapi jagalah hidayah itu sampai kita menepati janji kita kepada Allah. Perhatikan perkataan dari Imam Al-Ghazali, perkataan Imam Al-Bani,
Allah tidak perintahkan kita sampai di ujung kebenaran, enggak. Allah perintahkan kita supaya mati di atas jalan kebenaran, dan kebenaran itu adalah ilmu yang kita pelajari. Itu sifat yang pertama. Apa sifat yang kedua? Sifat yang ketiga, orang yang mendapatkan hidayah. Nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita. Kita malah belum menjelaskan tambahan itu, kenapa hidayah itu hilang. Tidak apa-apa, ilmu saling melengkapi insya Allah. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah ini. Semoga hidayah ini tetap terjaga setiap waktunya, Pak. Banyak orang yang ngaji di musim hujan, tapi belum tentu dia tetap senang dengan ilmu ketika di musim panas. Banyak orang senang dengan ilmu di musim semi, tapi belum tentu dia senang dengan ilmu ketika sudah memasuki musim gugur. Hanya mereka yang betul-betul istimewa, yang Allah berikan kepadanya sesuatu yang paling istimewa, dan tidak ada yang paling istimewa di hadapan Allah kecuali ilmu. Mari kita menepati janji kita sama Allah. Sesimpel itu hidup kita di dunia. Selesaikan tugas kita, biar nanti kita baliknya tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk setiap urusan kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.